Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Peminatan Pendidikan, mata kuliah Kewirausahaan. Dalam video kali ini kami akan membahas biografi tentang Masayuki Watanabe dan Belva Devara. Belva Devara lahir di Jakarta 30 Mei 1990, merupakan co-founder dan CEO dari startup yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu ruangguru.com. Ia membentuk perusahaan internet tersebut bersama sahabatnya, Iman Usman. Adamas Belva Shah Devara bukanlah anak laki-laki yang lahir dari keluarga berada dengan tingkat ekonomi tinggi. Belva, sebagai sulung dari 3 bersaudara, sehari-harinya kedua orang tuanya menyambung hidup dengan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Meski demikian, kedua orang tuanya memiliki prinsip untuk memastikan selalu memberikan pendidikan yang terbaik sejak kecil. Belva menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Islam Al-Azhar 8 dan pendidikan menengah atas di SMA Presiden, sebuah sekolah semi-militer bertaraf internasional. Ia sudah dikenal sejak dulu sebagai seseorang yang cemerlang, dengan kecerdasan berada di atas tingkat rata-rata teman seusianya. Selama SMA, ia selalu meraih peringkat 1 dan menjuarai berbagai kompetisi. Ia diberikan beasiswa penuh dan tidak hanya moncer di urusan akademik, ia juga aktif di kegiatan organisasi dengan menjabat sebagai ketua OSIS. Keinginan Belva untuk bersekolah di luar negeri kian membesar. Tidak jarang ia memilih untuk membolos sekolah demi mengerjakan soal-soal tes masuk universitas luar negeri dan seleksi beasiswa. Bahkan, ia juga tidak segan untuk merogoh kocek membeli buku latihan soal dari Singapura. Pada tahun 2007, Belva mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studinya di Nanyang Technology University. Selain itu, ia juga diterima dalam program double degree-nya dengan program studi Computer Science dan Bisnis. Ketika lulus dari NTU, Belva meraih 3 penghargaan sekaligus dengan kategori penghargaan tertinggi bagi mahasiswa universitas, penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di prodi Computer Science, dan penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di prodi Bisnis. Sebelum melanjutkan studinya ke jenjang master, ia sempat bekerja di staf kepresidenan dan menjadi konsultan di McKinsey. Di sini pula ia bersama sahabatnya Iman Usman terinspirasi untuk membentuk startup pendidikan berbasis teknologi yang memudahkan orang-orang mencari guru privat online. Akhirnya, lahirlah Ruang Guru di tahun 2014 dan Belva pun melanjutkan studi masternya di Master of Business Administration Stanford University, dan ia berhasil menyelesaikan studinya hanya 1 tahun dan berlanjut mengambil studi lain di Harvard University dengan program kebijakan publik dan mengambil beberapa mata kuliah di fakultas lain seperti Harvard Law School, Harvard Graduate School of Education, dan Harvard Medical School. Selama ia masih studi di negeri Paman Sam, Ruang Guru dikelola oleh sahabatnya Iman Usman yang juga baru menyelesaikan studi masternya di Amerika Serikat. Fokus mengembangkan Ruang Guru. Usai menyelesaikan semua studinya di Amerika Serikat, pada 2016 ia memutuskan untuk kembali ke tanah air untuk fokus membesarkan Ruang Guru yang sebelumnya telah dikelola oleh Iman Usman. Kepulangannya ini juga sekaligus menandakan bahwa ia mengambil alih pimpinan Ruang Guru. Di bawah komandonya, Ruang Guru dengan segera berkembang pesat 5 kali lipat. Dari yang tadinya hanya platform pendidikan kecil menjadi startup teknologi edukasi terbesar di Indonesia. Saat ini, yang sudah menjangkau lebih dari 15 juta siswa di seluruh Indonesia dan 300.000 guru. Layanan yang disediakan Ruang Guru tidak hanya sebatas bimbel untuk pelajar SD, SMP, dan SMA, namun juga persiapan SBMPTN dan seleksi STAN. Pertumbuhan Ruang Guru sendiri dibandingkan bimbel online seperti jenis Kuiper atau Zenius juga sangat pesat, karena pemanfaatan aplikasi smartphone untuk proses belajar mengajar siswa. Selain itu, siswa juga disediakan layanan belajar offline dan online,
mengombinasikan belajar secara tatap muka dengan guru privat dan online melalui aplikasi. Tidak mengherankan jika ia pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor yang dihadiri 19 menteri untuk memberikan pandangan yang diperlukan dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat di dunia pendidikan. Belva sendiri bersama Iman Usman mendapatkan penghargaan sebagai pemuda di bawah usia 30 tahun tersukses dalam bidang consumer technology versi majalah Forbes Asia. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pendiri Kuiper School. Kuiper School adalah platform sekolah digital untuk siswa dan guru di Indonesia. Melalui platform ini, guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Siswa dapat mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, dan ujian secara online dengan Kuiper School didirikan oleh Masayuki Watanabe di London pada bulan Desember 2010. Pendidikan terakhirnya di Universitas Kyoto, jurusan Sosiologi dan Psikologi. Keahlian teratasnya ialah startups, entrepreneurship, dan new business development. Kuiper School diluncurkan pada bulan Januari 2014 sebagai terobosan baru dalam bidang pendidikan. Penggunaan aplikasi ini dapat dinikmati dalam bidang pendidikan secara gratis. Aplikasi yang secara utama digunakan sebagai media pembelajaran memberikan kemudahan oleh guru untuk memberikan tugas melalui perangkat mobile yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru juga dapat memantau perkembangan siswa secara online. Secara otomatis, penggunaan ini sangat mudah. Kuiper School menyediakan panduan baik untuk siswa maupun guru. Kegunaan dari Kuiper School sebagai wadah atau tempat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Masayuki ingin hidup di mana setiap orang terlepas dari status ekonomi dan lokasi tempat tinggal, sehingga mereka dapat mengakses materi pendidikan dengan kualitas terbaik secara murah bahkan gratis. Beberapa komponen utama terciptanya Kuiper, yakni pertama ada creation atau penyusunan, assessment atau penilaian, dan learning atau pembelajaran. Terdapat dua tantangan utama yang harus diatasi untuk menuju kesuksesan. Yang pertama adalah sikap komparatif dalam industri edtech dan profesi mengajar. Yang kedua adalah kesulitan dalam memahami layanan yang benar-benar menyatukan internet mobile dengan pendidikan tanpa mengorbankan pengalaman dalam menimba ilmu. Dan terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil dalam mencoba mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama adalah keseimbangan. Yang kedua adalah percobaan merupakan kunci utama. Dan yang ketiga adalah persoalan bukan pada teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan dengan baik. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Kuiper memiliki retention rate atau tingkat keberlanjutan dan viral rate atau tingkat penyebaran. Dan hal yang dapat kita pelajari dari sistem pembelajaran pada Kuiper ini ialah jika kita mau bekerja keras pasti akan ada jalan untuk meraih sesuatu. Kemudian adalah pendidikan adalah hal yang terpenting, dan yang terakhir adalah kesulitan tidak harus menjadi penghalang. Sebaliknya, kesulitan menuntun kita untuk menemukan penyelesaian dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Hal tersebut sesuai dengan proses yang telah dilalui oleh Masayuki dan tim rekan Kuiper lainnya. Ia menekankan bahwa kemajuan dalam pendakian kita ke gunung pendidikan, namun perjalanan masih jauh. Perjalanan pun tidak mudah dan terkadang menegangkan. Namun yang dapat memberikan semangat kepada kami adalah senyuman para guru dan siswa ketika mereka menggunakan Kuiper School. Mereka sangat bersemangat untuk belajar dan Kuiper pun akan menyediakan apa yang diinginkan oleh para pelajar. Demikian penjelasan kami mengenai tokoh inspiratif di bidang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.